Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan ketinggalan. Terima kasih. Hello guys, what's up? Welcome back to Fasahin Channel. Kembali lagi dengan gua di Fasahin Channel. Ya, video kali ini gue bakalan sedikit sharing edukasi ke kalian tentang kesehatan. Yang dimana video ini seperti biasa adalah tentang kesehatan. yang dimana sebelumnya gue menunjukkan kalian tugas kuliah, dan sama seperti video kali ini adalah tugas kuliah, dan gue pengen banget sharing ke kalian tentang peralatan kesehatan dan fungsinya. Jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga gue bisa berkembang di channel ini dan gue bisa upload video hampir setiap kali untuk kalian semua. So, tidak boleh nunggu lama-lama. Ayo kita lanjutkan dengan videonya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Faisal. Saya dari PSIK C semester 2. Di video ini kami ingin memperkenalkan alat-alat keperawatan dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safira Purnama Putri dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Muhammadiyah Palembang. Yang pertama, bengkok. Berfungsi sebagai tempat alat atau kotoran-kotoran pada waktu bekerja atau operasi. Yang kedua, bak instrumen. Fungsinya untuk menyimpan peralatan-peralatan operasi yang sudah disterilkan. Yang ketiga, Prinset. Prinset anatomis berfungsi untuk menjepit kasa sewaktu menekan luka. Prinset chirurgis berfungsi untuk membentuk pola jahitan dan meremove jahitan. Yang keempat, kom. Kom berfungsi untuk menaruh kasa, betadin, sputum atau dahak, dan juga kasa yang steril. Tergantung dari jenis komnya, kom kecil atau yang besar. Perkenalkan, nama saya Santi. Selanjutnya ada korentang. Alat ini berfungsi untuk memegang atau mengambil suatu alat dan bahan medis yang steril agar tetap terjaga kesterilannya. Jika seorang perawat atau dokter mengambil alat medis menggunakan tangan mereka langsung, maka kemungkinan alat tersebut sudah tidak steril lagi. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada gunting jaringan dan yang kedua ada gunting kasa atau gunting perban. Gunting jaringan ini berfungsi untuk memotong jaringan yang sudah mati pada saat melakukan operasi bedah. Sedangkan gunting kasa atau gunting perban ini memiliki ujung yang tumpul dan kepala yang kecil hingga memudahkan perawat untuk memotong perban. Selain untuk memotong atau membentuk perban pada saat sebelum digunakan, gunting kasa ini juga sangat aman digunakan pada saat perbannya itu sudah menempel di luka pasien. Selanjutnya ada autoclave. Autoclave ini digunakan untuk mensterilkan suatu benda atau media. Autoclave ini juga mempunyai kemampuan memanaskan suatu benda hingga mencapai suhu 130 derajat, sehingga mampu membunuh endospora atau sel resisten yang dibentuk oleh bakteri. Selanjutnya ada spekulum. Spekulum ini berfungsi untuk memeriksa lubang vagina. Selanjutnya yaitu ada tonget patel atau sudut lidah yang berfungsi untuk menekan lidah pada pasien yang mengalami kejang. Selanjutnya lagi yaitu ada kocer atau kohal yang berfungsi untuk memecah ketuban. Selanjutnya ada trombol yang berfungsi untuk tempat meletakkan kasa atau menyimpan kasa. Selanjutnya lagi yaitu ada termometer yang berfungsi untuk merekam temperatur dari mulut, aksila ataupun dubur dalam 1 menit ataupun kurang. Termometer digital cocok untuk digunakan pada bayi yang baru lahir, bayi, anak-anak, ataupun orang dewasa. Berdasarkan cara pengecekannya, temperatur ada 3 jenisnya, yaitu temperatur aksila, temperatur dubur atau anal, dan temperatur oral.
Selanjutnya yaitu ada stetoskop yang berfungsi untuk merekam detak jantung, mendengar suara usus, pernapasan, dan lain sebagainya. Dengan kemampuannya ini, stetoskop dapat digunakan pula untuk mengetahui kerja paru-paru dan juga untuk mengukur tekanan darah dengan mendengarkan denyut nadi. Saya Aurelia Menasa. Selanjutnya adalah sphygmomanometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset. Selanjutnya gunel atau manyo. Alat untuk menopang mulut pada pasien yang koma. Perangkat medis yang disebut suatu saluran udara tambahan yang digunakan untuk menjaga patah terbuka saluran napas. Hal ini dilakukan dengan mencegah lidah dari baik sebagian atau seluruhnya atau katup napas yang biasa mencegah pasien dari bernapas. Ketika seseorang menjadi sadar, otot-otot di rahang mereka rileks dan memungkinkan lidah untuk menghalangi jalan napas. Bahkan lidah adalah penyebab paling umum dari blokir napas. Selanjutnya handscoon. Handscoon steril. Fungsi guna sarung tangan steril atau disinfeksi tingkat tinggi untuk prosedur maupun yang akan mengakibatkan kontak dengan jaringan di bawah kulit seperti persalinan, penjahitan vagina atau pengambilan darah. Sarung tangan steril dipakai bila prosedur steril, misal mengganti balikan dan memasang kateter. Handscoon bersih berfungsi untuk apabila prosedur tidak steril. Standar infus fungsi untuk menggantung cairan infus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Renala dari Prodi PSIKC semester 2. 18. Pelabot infus. Fungsinya untuk tempat cairan infus. 19. WWZ atau warm water jet atau buli-buli panas. Fungsi untuk kompres panas. 20. Waskom. Fungsi untuk tempat air mandi pasien. 21. Waslap. Fungsi adalah suatu tindakan membersihkan seluruh bagian tubuh pasien dengan posisi berbaring di tempat tidur dengan menggunakan air bersih, sabun dan atau larutan antiseptik. 22. Lidi kapas. Fungsi alat untuk membersihkan kotoran atau lendir di telinga. Halo, perkenalkan saya Widya Astarika dari PSIK Klasis Stikes Muhammadiyah Palembang. Alat yang ke-23 yaitu KEM. KEM digunakan untuk melipit tali pusat. Alat yang ke-24 yaitu kateter urin. Kateter urin digunakan untuk mengeluarkan atau mengambil urin. Alat yang ke-25 yaitu selang NGT. Selang NGT adalah selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung. Selang NGT ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan obat-obatan kepada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dan obat-obatan secara oral. Dan selang NGT ini juga berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung dengan cara disedot. Kemudian alat yang ke-26 yaitu infuset. Infuset adalah selang untuk pemberian cairan infus. Kemudian alat yang ke-27 yaitu gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopel Lestari dari Prodi PSIKC. 28. Spuit untuk memasukkan cairan dengan cara disuntik. 29. Pispot, fungsi sebuah bejana yang diberi pegangan dan biasanya diletakkan di bawah tempat tidur di dalam kamar dan digunakan untuk buang air kecil di malam hari. 30. Urinal, untuk menampung urin pada pasien yang tidak boleh atau bisa ke WC. 31. Tourniquet,
untuk membendung pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan, phlebotom, untuk memudahkan pengambilan darah. 32. Avocat adalah fungsi jarum infus atau kateter intravena. Secara umumnya diberikan dengan warna yang berbeda-beda dengan alasan mempermudahkan petugas untuk mengenali ukuran avocat yang diperlukan. Semakin rendah ukuran avocatnya, semakin besar ukuran jarum avocat yang diperlukan. 33. Selang oksigen. Di sini ada dua jenis selang oksigen. Pertama adalah selang oksigen kanul, kedua adalah selang oksigen max. Kalau selang oksigen kanul adalah bermanfaat untuk mengatasi masalah pernafasan seperti batuk, pilek atau asma, dan juga bisa untuk mengeluarkan lendir atau dahak. Dan pengobatan ini lebih efektif daripada obat-obat minuman karena langsung dihirup masuk ke paru-paru, sehingga dosis yang dibutuhkan lebih kecil dan otomatis juga lebih aman. Kalau selang oksigen max adalah berfungsi untuk membantu pernafasan tidak berbeda dengan sungkup yang lain. Hanya saja pada pemakaian sungkupnya dengan reservoir non-breathing ini dapat dicapai tekanan parsial oksigen pada inspirasi lebih tinggi yaitu 90%. Digunakan aliran oksigen 10 hingga 12 liter per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ratu Amalia dari MKKD 2 Tama Garfutala. Fungsinya untuk mengetes pendengaran. Yang kedua, refleks hamar. Fungsinya untuk mengetahui refleks dan gerakan aktivitas otot. Hai guys, kembali lagi. Gimana videonya? Bagus nggak? Ya, kalau nggak bagus nggak apa-apa sih. Kalian tinggal dislike aja. Kalau kalian suka, kalian tinggal like. Di sini tidak ada paksaan sama sekali. Jika kalian suka, tinggal like, comment, dan subscribe-nya. Jika kalian pengen gue bikin sesuatu di video selanjutnya, ayo komen di bawah, oke? Kalau begitu, semoga bermanfaat dengan videonya. Dan terima kasih for watching and see ya, bye.